Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk TPA dan pedagogik. Dan ini merupakan bagian ke-6. Nah, seperti video-video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama di sini soalnya terdiri dari 15 soal. Di mana untuk 15 soalnya ini ada 10 soal untuk TPA dan 5 soal untuk pedagogik. Dan tentunya mari kita berdiskusi ketika nanti teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 ini ada kata tentang barometer. Nah, untuk barometer ini kira-kira persamaan katanya yang mana? Apakah yang A ada hubungan, yang B ukuran, yang C berat, yang D adalah acuan? Nah, untuk barometer ini kira-kira persamaan katanya yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu ukuran. Nah, sekarang kita lihat nih persamaan kata dari barometer. Untuk persamaan kata barometer ini ada dua, yaitu pertama, barometer itu adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Sedangkan di sini untuk duanya ini, barometer itu artinya juga tolak ukur, kemudian ada ukuran, baik, buruk, dan sebagainya. Jadi di sini untuk barometer itu jawabannya adalah yang B, yaitu ukuran. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini ada kata transendental. Nah, untuk transendental ini kira-kira persamaan katanya yang mana? Apakah yang A gaib, yang B adalah terjangkau, yang C masuk akal, yang D adalah perpindahan? Nah, kira-kira ini jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah gaib. Nah, sekarang kita lihat nih persamaan kata dari transcendental. Di sini untuk transcendental ini ada beberapa artinya, yaitu pertama adalah menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian, sedangkan yang kedua di sini adalah sukar dipahami, yang tiga adalah gaib, yang keempat adalah abstrak. Nah, di sini karena di opsinya ada kata gaib, tentunya transcendental itu sama artinya dengan gaib. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini ada kata tentang konsolidasi. Nah, untuk konsolidasi ini kira-kira persamaan katanya yang mana? Apakah yang A yaitu pemurnian, yang B adalah penggabungan, yang C adalah pemisahan, yang D adalah kepartaian. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini, persamaan dari kata konsolidasi ini adalah yang B, yaitu penggabungan. Nah, sekarang kita lihat nih, di KBBI-nya ini kira-kira apa. Nah, di sini ada 3 arti dari konsolidasi. Yang pertama di sini adalah perbuatan atau hal dan sebagainya. Ini memperteguh atau memperkuat perhubungan, persatuan, dan sebagainya. Untuk soal nomor 2 di sini adalah peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Sedangkan yang ketiga di sini adalah konsep yang mengatakan bahwa terdapat perubahan fisik pada otak setelah sesuatu dipelajari. Nah, tentunya di sini kata konsolidasi ini yang tepat adalah yang bagian yang pertamanya itu adalah perbuatan, hal dan sebagainya karena di sini ada tentang perhubungan, persatuan dan sebagainya. Maka tentunya konsolidasi itu sama artinya dengan penggabungan. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini ada kata tentang kuartir. Nah, untuk kuartir ini kira-kira yang A cabang, yang B pramuka, yang C adalah bagian, sedangkan yang D adalah markas. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat untuk kuartir ini yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini, persamaan kata dari kuartir itu adalah yang D, yaitu markas. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini untuk kuartir ini ada dua. Yang pertama ini ada tentang markas, maksudnya artinya markas. Yang kedua adalah organisasi pelaksanaan yang bertugas mengatur dan mengelola kegiatan kepramukaan yang beranggotakan para andalan. Dan tentunya yang kita pilih adalah yang nomor satu. Maka di sini kuartir itu sama artinya dengan markas. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini, di sini opsinya yang A yaitu perahu, yang B adalah sampan, sedangkan yang C adalah rakit, sedangkan yang D adalah dayung, yang E adalah sekoci. Nah, untuk soal nomor 5 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu dayung. Nah, soal seperti ini tentu kita akan mengelompokkan kira-kira mana yang sesuai dengan kelompoknya dan yang mana yang tidak. Maka di sini untuk soal nomor 5 ini tentu yang kita pilih adalah yang tidak sekelompok dengan kata yang lainnya. Oke, untuk soal nomor 5 ini kita lihat nih, sedangkan perahu, kemudian sampan, rakit, sekoci ini adalah sekelompok alat transportasi air. Sedangkan dayungnya tentu ini adalah alat yang kita gunakan ketika kita bersampan atau juga dayung bisa dikatakan ketika kita mau menimba air ya. Ini untuk soal nomor 5. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 6. Nah, ini soal nomor 6 ini sama dia dengan yang nomor 5. Jadi di sini untuk optionnya adalah kuintal. Yang A kuintal, yang B adalah gram, sedangkan yang C adalah pound, sedangkan yang D adalah ounce, yang E ini adalah inci. Nah, kira-kira untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu inci. Nah, jadi sekarang kita lihat nih, kuintal, gram, pound, dan ounce ini adalah satuan untuk mengukur suatu berat. Sedangkan inci ini merupakan satuan untuk mengukur suatu panjang benda. Oke, sekarang kita langsung beralih ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 ini kita berhitung-hitung sedikit ya. Oke, untuk soal nomor 7, Pak Yono memiliki tanah seluas 400 meter kuadrat. Nah, seperlima luas tanah tersebut akan ditanam pohon kelapa. Nah, jika sebuah pohon kelapa membutuhkan luas tanah sebesar 4 meter kuadrat, maka jumlah pohon kelapa yang dapat ditanam oleh Pak Yono adalah yang A 180 pohon, yang B 60 pohon, yang C adalah 302 pohon, yang D adalah 20 pohon, yang E adalah 240 pohon. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 20 pohon. Nah, sekarang kita lihat nih oret-oretnya. Nah, di sini karena dikatakan seperlima luas tanah, berarti ini seperlimanya kita tulis. Nanti ini kita bagi dia dengan, atau kita kalikan dia dengan 400, karena ini adalah luas tanahnya Pak Yono. Jadi seperlimanya nanti kita kalikan dia dengan 400, sehingga di sini hasilnya adalah 400, kita bagi dengan 5. Maka di sini 400 dibagi 5 itu adalah 80. Nah, berikutnya nanti 80-nya kita bagi dia dengan 4. Di sini membutuhkan luas tanah sebesar 4 setiap pohonnya, maka di sini tentu 80-nya kita bagi dia dengan 4, sehingga di sini hasilnya adalah 20 pohon. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8 ini terkait dia dengan deret angka. Di sini 18, kemudian 10, 20, kemudian ada X, kemudian ada Y, kemudian ada 16, kemudian ada 32, kemudian ada 24. Nah, nilai yang tepat untuk menggantikan X dan Y adalah yang A 8 dan 16, sedangkan yang B adalah 9 dan 3, yang C 12 dan 24, yang D 32 dan 24. Nah, yang E 28 dan 24. Nah, untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 12 dan 24. Nah, sekarang kita lihat nih oret-oret singkatnya. Di sini untuk oret-oret singkatnya kita susun berdasarkan soalnya dari 18 sampai dengan 24. Kemudian kita lihat nih, kita perhatikan nih dari 18 ke 10 ini dikurangi 8. Nah, berikutnya dari 10 ke 20 ini dikalikan 2 sehingga hasilnya 20. Nah, polanya seperti ini, kita lanjutkan ke yang X dan Y. Maka di sini tentu hasil yang diperoleh berarti 20-nya nanti kita kurangkan dengan 8 sehingga hasilnya 12. Kemudian 12-nya kita kalikan 2 sehingga hasilnya adalah 24. Maka ketemulah hasil dari X dan Y tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, seorang karyawan mengatur 6 ruang kerja untuk 6 staf dengan urutan nomor ruang 1 sampai dengan 6 dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama nih, ada Bu Rati sering bercakap-cakap yang suaranya terdengar keras ke ruang sebelahnya. Yang kedua adalah Pak Mara dan Pak Bono ingin berdekatan agar dapat berkoordinasi dengan mudah. Yang ketiga di sini adalah Bu Heni meminta nomor 5 yang berjendela besar. Yang keempat adalah Pak Dedi tidak suka pekerjaan yang terganggu oleh suara-suara. Yang kelima adalah Pak Tasman, Pak Mara, dan Pak Dedi adalah perokok. Yang keenam adalah Bu Heni alergi asap rokok. Nah, di sini 3 karyawan perokok seharusnya ditempatkan di ruang nomor
Yang A ini 1, 2, dan 4, yang B 2, 3, dan 6, yang C 1, 2, dan 3, yang D 2, 3, dan 4, dan E-nya adalah 1, 2, dan 6. Nah, untuk soal nomor 9 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi soal yang nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini kita susun ruangannya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini yang jadi patokannya kita adalah Bu Heni. Karena Bu Heni yang di bagian peratur yang ketiga ini adalah Bu Heni meminta nomor 5 yang berjendela besar. Berarti ini kita taruh dia Bu Heni di ruang nomor 5. Nah, di sini juga patokannya lagi Bu Heni karena dia di bagian 6 ini peraturannya adalah Bu Heni alergi asap rokok. Nah, tentunya di sini kita harus menjauhkan Bu Heni ini dari Pak Tasman dan Pak Mara dan Pak Dedi. Nah, jadi kalau kita memperhatikan ruangannya tentu yang cocoknya adalah yang nomor ruang 1, 2, dan 3 karena 4 dan 6 ini kan ada jedanya atau jarak untuk apa namanya mengasih eh, halangan lah istilahnya untuk Bu Heni. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10, bus kota D, E, F, G, H, dan I siap diberangkatkan. Nah, bus D dan I dari perusahaan Transjaya, bus E dan G dari perusahaan Exodus, sedangkan yang bus H dan F ini berasal dari perusahaan Sentra. Nah, jika setiap jam hanya ada dua perusahaan yang memberangkatkan bus, maka kemungkinan bus yang diberangkatkan bersamaan dalam 1 jam adalah yang A, H, F, G, D, sedangkan yang B adalah G, I, E, D, yang C adalah F, E, G, D, yang D ini adalah E, H, D, I, yang E, G, D, F, I. Nah, untuk halaman 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk halaman 10 ini jawaban yang tepat adalah yang B yaitu G, I, E, D. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini kita susun aja dulu terlebih dahulu. Jadi bus dari perusahaan Transjaya kan ada D dan I. Kemudian dari perusahaan Exodus ini ada E dan G. Kemudian ada perusahaan Sentra ini H dan F. Maka di sini kalau kita susun untuk 1 jam pertamanya berarti DI G ini dia berangkat bersama. Kemudian tentunya di sini D ini bisa juga berangkat nanti ke H dan F, maksudnya bersama dengan H dan F. Dan tentunya di sini E, G ini juga kita samakan dia dengan H dan F. Maka di sini polanya yang kita lihat berarti ini tiga pola yang bisa kita buat. Yang pertama D, I, E, G, yang kedua D, I, H, F, yang ketiga ada E, G, H, F. Nah, tentunya di sini karena maksudnya di sini DI EG ini karena di optionnya disusun agak acak, ini istilahnya adalah untuk kita berpusing rias sedikit lah. Jadi ini sebenarnya sama aja. Maka tentu jawaban yang tepat itu adalah GIED. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, untuk soal nomor 11, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Yang A di sini memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Yang B di sini memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang tinggi. Yang C di sini memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Yang D adalah memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Nah, untuk soal nomor 11 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 11 ini jawaban yang tepat tentu adalah yang C, yaitu memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Oke, sekarang kita lihat nih uraiannya. Jadi kita beralih ke pengertian dari pengayaan. Jadi pengayaan ini berarti penyediaan suatu program belajar bagi peserta didik yang telah mencapai tingkatan penguasaan dalam belajar sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Nah, di sini secara umum tujuan program pengayaan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi yang sedang atau telah dipelajarinya, serta agar siswa dapat belajar secara optimal baik dalam hal pendayagunaan kemampuannya maupun perolehan dari hasil belajar. Nah, kalau kita lihat dari uraian singkatnya, tentu yang tepat untuk soal 11 ini adalah yang C.
Oke, next kita ke soal nomor 12. Nah, untuk soal nomor 12, bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. Yang A adalah pretest, yang B adalah post-test, sedangkan yang C adalah autentik, yang D adalah non-autentik. Nah, untuk soal nomor 12 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 12 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu autentik. Sekarang kita lihat pengertian dari autentik. Jadi penilaian autentik ini adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, di sini perlu kita tahu untuk pretest dan post-testnya ini, tentu kita udah tahu nih bahwa pretest dan post-test ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam bentuk pengetahuan. Nah, jadi tentu di sini pretest dan post-testnya ini bukan kita gunakan untuk menampilkan sikap atau menilai sikap. Nah, sedangkan untuk autentik ini semua mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuannya ini bisa kita akumulatifkan atau kita totalkan untuk penilaiannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, untuk soal nomor 13, pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk yang A, mengukur ketuntasan peserta didik, yang B, mengukur efektivitas proses pembelajaran, yang C di sini adalah mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik, yang D ini menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya, yang E ini mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Nah, untuk soal nomor 13 ini, kira-kira nih jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 13 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Nah, di sini untuk uraiannya, refleksi ini berkaitan dengan penilaian ataupun umpan balik setelah melakukan atau mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. Di sini juga ada beberapa tujuan dari refleksi. Yang pertama di sini adalah untuk memahami respon siswa dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi. Berikutnya di sini agar guru dapat memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran yang telah dipresentasikan di kelas. Berikutnya di sini adalah memahami akurasi sebuah model, pendekatan, strategi, taktik, dan metode pembelajaran yang telah diimplementasikan. Berikutnya di sini adalah memahami apa saja keperluan dan kemauan dari siswa secara detail. Hal ini berfungsi agar guru bisa membuat pembelajaran yang lebih efektif dalam kesempatan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di optionnya ini ada yang mengecoh kita yaitu mengukur efektivitas proses pembelajaran. Nah, namun di sini ketika refleksi ini bukan sebagai pengukur ya ketika mengefektivitas proses pembelajaran. Nah, biasanya di sini dilakukan ketika kita melakukan penelitian atau ada observasi atau ini bisa juga kita menyuruh siswa menilai secara keseluruhan sebenarnya ya. Jadi yang tepat tentu adalah yang C, yaitu mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 14. Nah, untuk soal nomor 14 ini, pengembangan RPP harus menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Hal ini terdapat dalam komponen RPP, yaitu yang A adalah kompetensi dasar, yang B adalah kompetensi inti, yang C adalah materi ajar, yang D adalah tujuan pembelajaran, yang E adalah indikator. Nah, untuk soal nomor 14 ini, kira-kira jawaban yang tepat adalah Oke, jadi untuk soal nomor 14 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Di sini tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Oke, di sini ketika kita membuat yang namanya tujuan pembelajaran perlu yang namanya unsur-unsur ABCD. Di mana unsur ABCD-nya ini yang A itu audiens, yaitu berarti ini siswa atau siapa atau siswa ya. Behaviornya ini adalah perilaku, sedangkan yang C adalah condition merupakan kondisi, yang D adalah degree adalah kriteria. Nah, di sini
perlu kita memperhatikan soalnya karena yang diminta adalah menggambarkan proses dan hasil belajar. Nah, tentu di sini yang tepat adalah tujuan pembelajaran. Jadi jangan pilih yang indikator karena di indikator itu biasanya poin yang kita ambil adalah materi yang bakalan kita ajar di bagian KD. Nah, baru di sini ketika indikatornya udah kita buat, tentu di sini baru kita menggambarkan kira-kira proses dan kemudian hasil apa yang pengen kita inginkan di siswa di dalam sebuah indikator tersebut. Jadi ini jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15, ini seorang guru prakarya akan mengajarkan kompetensi 4.2. Nah, membuat karya kerajinan dari bahan limbah anorganik, lunak, atau keras produk sejenis dan pengemasannya. Bentuk penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah yang A adalah tes tertulis, yang B adalah tes lisan, yang C adalah penilaian sebaya, sedangkan yang D adalah penilaian formatif, yang E adalah penilaian proyek. Nah, untuk soal nomor 15 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 15 ini jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu penilaian proyek. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi penilaian proyek ini adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Nah, tugas tersebut berupa suatu bentuk investigasi atau penyelidikan. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan untuk soalnya ini kan lebih mengarahnya ke mapel prakarya. Tapi di sini prinsipnya jangan kita lihat istilahnya maksudnya soalnya ini kan mengarah ke prakarya, tapi sebenarnya kalau teman-teman sering mengikuti yang namanya tes pretest ataupun P3K ataupun PPG ini biasanya untuk pedagogik itu biasanya soalnya itu random ya, mapel yang lain pun akan muncul di mapel yang lainnya. Nah, di sini hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama adalah KD-nya, maksudnya KD-nya adalah di sini yang apakah dia 3 titik berapa, kemudian dia 4 titik berapa, karena di setiap angkanya ini ada maksudnya. Jadi maksudnya yang pertama di sini untuk tiganya itu berarti ini lebih mengarah ke pengetahuan, sedangkan di sini yang keempat titik dua ini berarti ini mengarah ke keterampilan. Nah, di sini juga hal yang perlu kita perhatikan adalah kata operasional yang digunakan. Di sini ada kata operasional adalah membuat. Nah, tapi di sini untuk pertanyaannya adalah bentuk penilaian yang kita gunakan karena yang 4.2 otomatis ini adalah keterampilan. Berarti di sini tes tertulis dan tes lisan ini perlu kita perhatikan biasanya ini untuk ranah ke pengetahuan, tapi sebenarnya tes lisan juga bisa untuk ranah keterampilan, tapi ini tidak cocok untuk digunakan karena ini membuat karya. Otomatis kalau membuat karya berarti dia menciptakan sebuah produk. Nah, di sini untuk penilaian sebaya, kalau penilaian sebaya ini biasanya untuk menilai sikap ya. Berikutnya untuk penilaian formatif. Nah, untuk formatif ini berarti kegiatan yang sering dilakukan oleh guru. Tes tertulis kah, tes lisan kah, penilaian sebaya ini juga bisa dikatakan sebagai penilaian yang secara formatif. Nah, tentu di sini yang tepat tentu adalah penilaian proyek karena penilaian proyek itu biasanya nanti akan dinilai adalah produk yang dihasilkan oleh siswa tersebut, dan ini jangka waktunya juga ya tidak terstruktur ya karena bisa saja 2 minggu, 1 minggu ataupun sebulan ya. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagian ke-6 ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.